Shalom. Ada sukacita hari ini? Ya, kakak pengasuh harap ada sukacita luar biasa yang adik-adik rasakan karena Tuhan Yesus selalu sayang dan jaga adik-adik sampai saat ini. Ya adik-adik, saat ini katong akan mulai katong punya sekolah minggu Jemaat GPM Menara Kasih Jenjang Indria. Tapi sebelum katong mulai, katong menyanyi satu lagu, Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik semua nyanyi untuk Tuhan Yesus. Sekarang katong akan mulai ibadah, katong akan berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu setia bagi kami sehingga kami boleh ada di saat ini di hari Minggu, dan di saat ini kami akan memulai ibadah sekolah Minggu Jemaat GPM Menara Kasih Jenjang Indria. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mau jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa isi dari berita firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, di saat ini katong akan baca firman yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, pertama Samuel pasal 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Pertama Samuel pasal 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Di bawah judul Kejahatan Anak-anak Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, tadi dong sudah baca firman. Nah sekarang kakak pengasuh akan bawa cerita tentang anak-anak Imam Eli. Jadi ada seorang bapak, antua bernama Eli. Antua adalah imam besar dan juga seorang hakim. Bapak Eli ini sangat taat kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, dan juga rajin mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Tapi Imam Eli punya satu kelemahan, yaitu antua lemah dalam mendidik anak-anaknya.
Imam Eli mempunyai 2 orang anak bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas tidak pernah mendengar nasihat ayahnya. Mereka bersikap buruk. Korban persembahan yang biasanya dipersembahkan untuk Tuhan, mereka makan. Tuhan Allah tahu setiap perbuatan manusia, sehingga mereka dihukum mati karena dosa-dosa yang diperbuat. Ya, adik-adik yang baik, adik-adik yang boleh ikut apa yang Hofni dan Pinehas lakukan. Karena Hofni dan Pinehas lakukan itu adalah perbuatan yang jahat. Adik-adik harus dengar nasihat orang tua. Adik-adik yang boleh nakal, mesti dengar orang tua. Kalau orang tua kasih nasihat, mesti dengar. Dan adik-adik mesti lakukan apa yang orang tua bilang itu setiap hari di rumah. Contohnya, adik-adik kalau dapat suruh dari mama dan papa, adik-adik mesti ikut. Kalau dapat suruh belajar, adik-adik harus belajar. Kalau dapat suruh tidur siang, mesti tidur siang. Dan juga lakukan hal-hal yang baik untuk orang tua. Ya, adik-adik, sebagai anak Tuhan, katong harus tahu perbedaan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau yang baik itu yang tadi kakak pengasuh bilang banyak-banyak tadi tuh, rajin berdoa, rajin belajar, membantu mama dan papa, menyayangi teman dan lain-lain yang baik. Sedangkan perbuatan jahat itu bertentangan dengan Tuhan punya kehendak, seperti membunuh, mencuri, membuat teman menangis, berkelahi dengan teman, itu perbuatan jahat. Adik-adik yang boleh lakukan itu. Jadi anak-anak Tuhan itu harus menjadi anak-anak yang baik, ikut apa yang baik yang Tuhan punya mau. Kalau adik-adik ikut yang baik, maka Tuhan Yesus akan menyayangi katong semua. Ya, adik-adik yang baik, adik-adik yang boleh ikut apa yang Hofni dan Pinehas lakukan. Karena Hofni dan Pinehas lakukan itu adalah perbuatan yang jahat. Adik-adik harus dengar nasihat orang tua. Adik-adik yang boleh nakal, mesti dengar orang tua. Kalau orang tua kasih nasihat, mesti dengar. Dan adik-adik mesti lakukan apa yang orang tua bilang itu setiap hari di rumah. Contohnya, adik-adik kalau dapat suruh dari mama dan papa, adik-adik mesti ikut. Kalau dapat suruh belajar, adik-adik harus belajar. Kalau dapat suruh tidur siang, mesti tidur siang. Dan juga lakukan hal-hal yang baik untuk orang tua. Ya, adik-adik, tadi sudah dengar kakak pengasuh cerita toh? Nah, sekarang kakak pengasuh punya 2 pertanyaan yang adik-adik harus jawab. Yang pertama, adik-adik sebutkan siapa nama anak-anak Imam Eli. Siapa? Iya, Hofni dan Pinehas. Pintar. Pertanyaan yang kedua, sebutkan sikap dari anak-anak Imam Eli. Apa jawabannya? Ya, mereka tidak taat, tidak setia kepada Imam Eli dan juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi dong sudah dengar cerita, dong sudah jawab pertanyaan. Sekarang kakak pengasuh ajak adik-adik dong semua berdiri, lalu katong menyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Sambil adik-adik kasih persembahan yang mama dan papa suka kasih. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu katong mau berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita katong berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu, walaupun hanya di rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan Yesus selalu menyayangi kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami ketika kami mendengarkan firman,
mendengarkan cerita dari kakak pengasuh. Kiranya adik-adik di rumah dapat memahami apa yang kakak pengasuh berikan buat adik-adik lewat firman dan cerita tadi. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak kekasih kami, anak-anak jenjang Indria, Jemaat GP Menara Kasih. Tuhan tahu dari sektor Eden, sektor Sion, sektor Karmel maupun Getsemani. Engkau mengenal mereka Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak ini ya Tuhan, berkati setiap pertumbuhan mereka yang sudah bersekolah. Engkau memberkati kepintaran bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita mereka saat besar nanti ya Tuhan. Berkati masa pertumbuhan mereka selalu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati mama dan papa dari anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan Yesus. Berikanlah segala kecukupan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka tidak bersungut, tapi mereka selalu bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kami selaku para pengasuh. Tuhan Yesus memberkati kami selalu ya Tuhan, agar kami tetap setia untuk melayani anak-anak kekasih kami ini ya Tuhan Yesus. Setiap saat mereka perlukan kami ya Tuhan, kami dapat melayani mereka untuk membentuk iman mereka dalam wadah SMTPI. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi persembahan syukur yang boleh kami berikan bagi Tuhan, yang adik-adik boleh berikan bagi Tuhan dari rumah mereka masing-masing. Engkau memberkati itu ya Tuhan Yesus, agar menjadi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami dan Tuhan menjawab doa kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Di akhir doa ini ya Tuhan, kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, semua dipersilakan berdiri, lalu katong menyanyi satu lagu yang berjudul Aku Anak Terang. Semua lipat tangan, tutup mata, lalu katong mau terima berkat Tuhan. Katong berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus mau selalu menyertai kami semua, menyertai anak-anak jenjang Indria, Jemaat GP Menara Kasih, menyertai orang tua dari mereka ya Tuhan, menyertai kami selaku para pengasuh, menyertai kami semua yang membenci bahkan menyayangi kami, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, katong ibadah sekolah minggu di saat ini sudah boleh selesai. Ya, sebelum berpisah, kakak pengasuh mau berpesan, tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, selalu makan makanan yang bergizi, dan kalau mau keluar rumah, selalu memakai masker. Sampai jumpa adik-adik, shalom.